Yo guys, welcome to the screen. Selasa pagi, gua kaget. Kok Marvel Studio mengeluarkan final trailer dari The Marvel? Karena judulnya aja final trailer. Jarang banget Marvel mengeluarkan trailer yang final di detik-detik akhir menjelang perilisannya. Biasanya itu seminggu sebelum gitu. Jadi hype-nya tuh kebangun gitu. Kok untuk The Marvel-nya agak aneh gitu ya. Apakah ada sesuatu yang lagi disembunyiin gitu ya? Karena memang beberapa hari yang lalu kan mereka sempat mengeluarkan beberapa klip-klip gitu. Dan gue lihat ada beberapa tis-tis yang mengacu ke X-Men. Ada huruf X bahkan gitu ya. Nah, apakah di final trailer mereka akan jor-joran ngeluarin itu supaya memancing kita nonton gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman atau orang-orang di luar sana yang bilang Marvel flop, ini awal kehancuran Marvel, nggak usah didengerin orang-orang kayak gitu ya. Karena Marvel sekarang tuh udah mulai hype lagi, apalagi sejak Loki season kedua itu udah mulai mereka keluar dari keterpurukan gitu. Jadi selama ini kayak Multiverse Saga mereka lagi cari celah mana nih yang salah, dan sekarang makin keren aja menurut gue. Dan The Marvel sejauh ini yang gue lihat beberapa klip menjanjikan banget gitu. Jadi jangan dengerin kata orang di luar sana, kita langsung saja nikmatin. Dan gue bakal reaction dulu bagaimana visual dari final trailer ini. Sejauh ini kalau gue lihat dari trailer sih mereka ada Tony Stark di luar sana. Kayaknya mereka bakal balik ke flashback awal kemunculan dari Captain Marvel dan sebagainya gitu. Jadi kayak merangsang dan juga mengundang penonton-penonton lama untuk nonton The Marvel ini guys ya. So langsung saja kita reaction dan juga sedikit breakdown final trailer dari The Marvel. Heroes. It's an old Hero adalah gagasan kuno. but world can still use them. Ya. Ready. Whatever it takes. Whatever it takes. Oh, nostalgia banget ya. We destroyed Thanos, Ya, Thanos. but it's not over. My work is inevitable. There will always be more to finish the Darben. This is just the beginning. Oh, She tore a hole in space. dia membuat lubang di There's a angkasa. different reality. Ada kenyataan yang berbeda. what are you prepared to do? I'm invincible. Your powers only make me stronger. So you can't be matched. Can't be controlled. I'm asking Oh, ini beta lahir ya. for one last fight. Untuk satu pertandingan terakhir. You cannot protect your people, But you can stand tall without standing alone. They're here. They Here siapa tuh? Anjir merinding. Anjir The merinding. Marvels, rated PG-13. Merinding. Monica, you Anjir gotta fly. merinding. No. Backyard magic. In Theaters Friday. Get tickets now. Oh my god, bentar. Merinding. Lu tahu di mana bagian gua merinding adalah pas Nick Fury bilang mereka sudah di sini. Oh my god, ini merinding semua ini. Gila. Ini beneran kayaknya beneran X-Men bakal muncul di The Marvel. Oh my god. Selain Valkyrie ya, gue hormati Valkyrie di sini jadi cameo, nggak tahu jelas dia pakai baju, dia tetap jadi pemimpin dari Asgard ya. Tapi sini mari bahas dulu. Mereka sudah di sini. Siapa yang di sini? Nah, kalian lihat di layar. Pas Nick Fury bilang mereka sudah di sini, ada cahaya binary kayak gini, guys. Apakah itu Captain Marvel? Enggak. Gue yakin itu bukan Captain Marvel. Captain Marvel kan binary-nya agak ke kuning-kuningan gitu ya. Ini full putih. Monica juga nggak kayak gini, guys. Monica tuh ada kayak corak-coraknya sendiri. Ini ada kayak lobang gitu dan black hole kayak gitu, kayak yang di Thor gitu ya, Bifrost. Tapi ada sesuatu yang masuk. Sedangkan Monica bilang ada sebuah realitas yang berbeda yang masuk ke sini dan itu bukan realitas yang ada di dunia ini. Itu intinya kayak gitu ya. Dan ini siapa? Ini siapa?
Udah jelas. Kan selama ini kita bilang ini ada tanda-tanda kemunculan dari X-Men lah, inilah. Kalau ngelihat kekuatannya, gue 100%, 99% lah ya, takut bener-bener 99% yakin kalau ini Storm X-Men. Men, dia Omega level Storm X-Men. Jadi dia bisa memanipulasi kekuatannya, bisa merasakan galaksi, memanipulasi badai dan sebagainya, termasuk juga kayaknya juga dia terpancing untuk masuk ke realitas dari MCU di Earth 616. Oh my god. Oh my guys, tolong pendapat kalian. Siapa ini? Siapa? Jangan, kalau kata Hawkeye itu jangan kasih aku harapan gitu. Don't give me hope. Dan ini mendukung banget dengan kekuatan dari Monica Rambeau. Dan untuk lebih jelasnya gue belibet banget dan gue excited banget, merinding semua. Kita nonton di kecepatan yang agak berbeda lah ya. Kita tonton ulang lagi di kecepatan yang diperlambat gitu ya. Nah, kita lambat mungkin sekitar 0,75 lah gitu ya. Oke. Di sini dibilang hero adalah gagasan kuno. Namun dunia masih bisa menggunakannya. Ya, superhero masih dibutuhkan gitu ya. Gila, ini singgungan deh kayaknya. Whatever it takes. Whatever it takes. Yap, whatever it takes. We destroyed Thanos. Kita menghancurkan Thanos. Oh, ini para ceweknya ya. But it's not over. Tapi ini belum berakhir. Inevitable. There will always be more. Darben. Tuh, ntar. Udah, kita santai aja ya, kalian nikmatin nih, dan kita sama-sama ngulik bareng gitu, cara gue ngulik kayak gini guys. Nah, di sini, ini kan tentang cerita tentang Thanos nih. Is inevitable. There will always be more. Matahari ya. Nah, gue nggak yakin ini Darben yang ada di Earth utama ataupun di 616 deh. Kri-kri yang lain tuh beda banget gitu ya. Di sini Darben lagi mandangin apa itu selain matahari? Ini apa? Matahari. Masa sih matahari gitu ya? Tapi kayaknya Darben ini menemukan celah dari kekuatan cahaya dari Monica Rambeau, Kamala Khan, Captain Marvel itu connect dengan kekuatan mereka yang pada akhirnya membuat mereka bisa berpindah tempat, entah itu dimensi lain, entah itu di tempat lain. Yang jelas Darben ini nantinya bakal punya kunci untuk menemukan Captain Marvel dan sebagainya. Karena di setiap universe kayaknya Kree itu tetap musuhnya adalah Captain Marvel. Gua duganya seperti itu ya. Tapi apakah sejauh itu anggapan kita bahwa ini juga mainannya soal multiverse? Kita lihat aja nanti. Tapi dari segi kekuatan itu mirip-mirip banget kayak mantra Doctor Strange yang di No Way Home gitu ya. Mirip banget cara-cara pecahnya mereka gitu ya. To finish it. Nah, ini gelang yang Kamala Khan. Oke, mirip. Kan satu lagi hilang gitu ya, gelang Kamala Khan yang satu lagi belum ditemukan. Mungkin ini punya Darben ya. Itu teori lama kita. Oh, siapa di depan? Di depan. Wah, itu anak buahnya. This is just the beginning. Satu lagi keanehan menurut gue kenapa nggak lepas dari multiverse, karena memang lagi hype Loki juga ya sebenarnya. Dan ini juga kabarnya juga bawa X-Men gitu ya. Anehnya juga, Darben kalau dalam komik itu laki-laki. Apakah di Earth 616 sebenarnya Darben itu adalah laki-laki? Nah, Darben yang satu ini kan perempuan. Swap gender intinya. Memang biasa di dunia Marvel swap gender. Gue curiga justru ini berasal dari branch timeline. Kalau mau berhubungan dengan multiverse ya, ekspektasi gue sekarang bahwa Captain The Marvel ini juga berhubungan sama multiverse, karena berhubung film ini ada di jajaran multiverse saga. Gak mungkin dong mereka nggak nyentil soal multiverse ataupun bersinggungan dengan multiverse lain gitu ya. Nah, apakah mungkin Darben ini juga berasal dari branch timeline ataupun di universe berbeda yang tiba-tiba menemukan celah untuk mencari Captain Marvel yang hilang di universe dia, akhirnya dia menemukan di universe berbeda. Who knows gitu ya, kita masih jauh. Memang ini teori agak kejauhan gitu, tapi bukan tidak mungkin gitu ya. Karena ini juga bakal dipatahkan kalau besok udah rilis, jadi kelihatan bego banget gue kalau memang teori gue salah. Tapi setidaknya gue udah sedikit membayangkan dari swap gendernya ini, jangan-jangan Darben ini juga berasal dari universe lain. Oh my god. Nah,
Ini cara dia masuk ke memecah ke universe lain ya. Memang ini kayak sama kayak teknologi dari kayak Guardian of the Galaxy, Bifrost yang memang bisa masuk akal lah kalau Kree tiba-tiba datang ke bumi dengan jalan kayak gini. Tapi lebih antusias lagi kalau justru Darben ini berasal dari universe lain yang memecah kekuatannya, membuka portal untuk masuk ke Earth 616. Oh my god. Lagi. She tore a hole in Dia membuat lubang di angkasa. space. Is Tuh, it different? gaya pecahnya itu mirip banget sama Spider-Man No Way Home. Oh, No Way Home pecahnya itu karena setiap musuh dari Spider-Man itu masuk ke Earth 616 kan. Nah ini tuh mirip banget. Kalau ini teknologi dari Bifrost ataupun kayak teknologi dari kekuatan dari kayak di Guardian of the Galaxy teknologinya, nggak mungkin kayak gini men, nggak mungkin belah-belah kayak sarang lebah kayak gini. Oh my god, tuh kalau kalian lihat di samping sana itu ada universe, ada planet kan di baliknya itu. Ini fiksi kayaknya dari universe lain ya. Yakin nggak sih dari universe lain? Ini udah main-main sama multiverse juga The Marvel kalau kayak gini intinya. Oh my god. Oh my god. Reality. Tuh. Realitas berbeda. Dan di sini gue salutnya, gue tepuk tangan dengan spotlight dari Monica Rambeau sebagai Photon ya. Gak tau Photon apa siapa dia nantinya. Tapi intinya adalah kekuatannya ini itu pernah ada di komik kalau nggak salah. Gue belum baca komiknya tapi beberapa yang ngetis ada yang mirip banget adegannya kayak di komik, dimana kekuatan dari Monica Rambeau ini bisa mencegah incursion. Ya istilahnya incursion lagi, tapi ini kan karena Darben membuka celah dari universe berbeda, semesta yang berbeda. Di sini si Monica bisa menutup celah itu men. Oh my god. Pantesan Marvel merilis final trailernya di H-1 perilisannya kalau di Indonesia. Karena ini tuh. Oh merinding. Ini merinding semua. Gue merinding. Leading into ours. Menembus darah kita. Tuh. Jelas banget itu transisinya tadi. Kita lihat pelan-pelan ya. Kita lihat pelan-pelan ya. Itu jelas banget transisinya. Kita perlambat lagi. Ours. Cut. Cut. Tuh. Transisinya men. Kurang jelas apa lagi. Captain Marvelnya ngelah napas. Berarti berat banget ini masalah. What are you prepared to do? Kesedot semua ya. That's small. Dari cara Captain Marvel memandangi planetnya aja tuh udah mengindikasikan bahwa ini tentang menyelamatkan sebuah planet, sebuah universe juga gitu. Tapi di skalanya di level Captain Marvel. Salut. Salut, salut. Ini membuat ekspektasi gue jadi tinggi lagi untuk The Marvel. Kita lihat lagi. That's small. Your powers only make me stronger. So you can't be matched. You can't be controlled. Darben sih kuat banget ya. Yap, ini runtuh semua ya. Ada scroll jelas nanti, ada beberapa easter egg yang memperlihatkan ada scroll. Scroll masih kerja sama Nick Fury. I'm asking. Tuh, langit-langitnya pecah semua men. Ini dia datang bukan dari semesta 616 semesta utama MCU, tapi jelas banget ini dari atas-atas itu cara bagaimana makhluk itu datang dari universe yang berbeda. Kita lihat banget, kita buktinya ini mirip banget dengan yang ada di Spider-Man No Way Home. Jadi gue kayaknya lumayan yakin bahwa ini dia datang dari universe yang lain. One last Musuh utamanya jelas Captain Marvel. fight. Gila. Monica. Monica. You cannot protect your people. Oh my god. You can stand tall.
Valkyrie. Nggak tahu Kak Valkyrie jadi cameo apa dia ikut beberapa pertarungan, gak jelas. Yang pada intinya dia kayaknya cameo aja ya. Without standing alone. Oh, ini mau dianterin ke universe aslinya ya. Mereka di sini. Ntar, ngobrolin lagi mereka di sini. Ingat kan kejadian yang ada di No Way Home, di mana Dr. Strange berusaha untuk mencegah makhluk-makhluk universe lain itu untuk masuk. Itu kan berhasil dicegah. Tapi di sini, ternyata The Marvel dan juga yang lainnya tidak berhasil mencegah apa yang bakal masuk ke universe ini. Dan gue duga itu adalah X-Men. Yang pada akhirnya Nick Fury tetap akan mengambil alih, memimpin, ataupun membina para X-Men yang baru masuk ke universe ini untuk diketahui kayak jadi tour guide lah gitu. Jadi intinya Nick Fury tetap jadi ambil bagian kehadiran dari X-Men di MCU. Dan ini juga men-set up untuk X-Men 97 yang bakal rilis tahun 2024 nanti, dan juga Secret Wars tentunya gitu ya. Deadpool 3 juga. Nah, ini tadi ini kan Storm, kita duga dia Storm ya. Gila, itu godaannya. Nah, ini juga Monica Rambeau nggak tahu nih di mana. Berdasarkan beberapa bocoran kita jelaskan di video sebelumnya, kalau Monica Rambeau justru terjebak, dia mencegah incursion dan juga bertabakannya dua universe. Tiba-tiba Monica Rambeau ini malah di post credit scene pindah ke universe yang ini. Jadi justru tapi dia menemukan ibunya masih hidup. Entah itu di Earth 838 atau di Earth-nya X-Men, gue nggak jelas. Tapi yang jelas adalah di sini Monica akan bertemu dengan Maria Rambeau dan juga melihat bahwa ada kehidupan lain di sana. Jadi Monica Rambeau ke depan bakal ada kekuatan untuk bisa berpindah-pindah universe juga, sama yang dengan yang dilakukan oleh America Chavez. Oh my god. Oh my god. Tuh. Ini adalah gue yakin bahwa ini kayak Bifrost ya. Nah, adegan ini itu mungkin adegan selesainya masalah yang ada di The Marvel, tapi Monica Rambeau yang ada cahaya kayak gini justru masuk ke dimensi itu. Nah, yang itu menjadi mungkin menggantung yang ada di film The Marvel. Jadi tinggal ada Captain Marvel sama The Marvel aja. Monica Rambeau nggak ada kan? Kayaknya rumor itu makin mendekati kebenaran gitu ya. The Marvels. Dan ya sejauh ini udah gitu ya. Dan setelahnya kan mungkin ada adegan ketika Kamala Khan terbang dari angkasa aja gitu ya. Tapi setelah kita menyaksikan trailer ini dan kita sedikit breakdown, menurut gua sudah cukup ya. Kita nggak usah buat video breakdown lagi, dan jelas banget detail yang penting itu kedatangan makhluk yang mereka sudah di sini, itu aja. Kemudian juga kekuatan dari Monica Rambeau sekeren itu. Belum pernah kita ngelihat Monica Rambeau se-center ini gitu ya. Dia karena di WandaVision dia baru mendapatkan kekuatannya, baru terangsang kekuatannya. Dan disinilah kita akan melihat bagaimana kekuatan dari Monica Rambeau justru yang akan menghentikan masalah yang terjadi di The Marvel. Dan dia harus berkorban untuk mencegah itu semua, menutupnya, dan membuat dia berpindah ke universe lain. Salut! Gimana? Enak zamanku tuh? Enggak. Gimana menurut kalian The Marvel? Apakah kalian masih ragu untuk nontonnya? Kalau menurut gue sih, jangan ragu-ragu ya. Nggak ada film Marvel yang gue lewatin untuk di bioskop ya. Kalau di series mungkin The Groot doang yang gue lewatin, yang lain enggak gitu. Tapi percayalah, nikmatnya nonton film Marvel belum meluntur karena ada banyak sekali isu-isu yang dibikin di luar sana yang bilang The Marvel ini runtuh, Marvel udah hancur. Enggak lah, enggak semudah itu gitu ya. Superhero itu dari masa ke masa tetap jaya gitu. Oke guys, mungkin besok kita bakal nonton dan nantikan review kita, tungguin terus. Nah, kalau kalian belum subscribe channel ini dan cuman ngelihat aja sempet lewat di beranda kalian, dukung kita dengan cara subscribe, like, comment, dan share, dan nantikan besok kita bakal review The Marvels. Thank you guys.